Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah merintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Tapi kita ingin coba menjalankan apa yang Umar radhiyallahu anhu lakukan. Umar bin Khattab seringkali kalau dalam majelisnya beliau bertanya kepada siapapun yang ada di hadapannya. Kalau itu misalnya di kalangan sahabat yang beliau belum mengetahui semua kisahnya, ditanya sama dia. Seperti contoh tentang kisah Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu yang pernah belakangnya sampai ada luka bakar yang sangat panjang dari tulang lehernya sampai ke tulang ekor. Dan Umar menanyakan, bagaimana kisah penyiksaanmu dulu di Mekah? Kemudian diceritakanlah sama dia, sampai akhirnya orang di sekitarnya banyak tersentuh. Bagaimana sabarnya Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu misalnya. Beliau juga pernah menemukan ada seorang ayah dan anak pada saat jalan masuk ke dalam majlis beliau. Anak dan ayah ini betul-betul seperti dua saudara kembar. Jadi ayahnya sangat awet muda. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, saya benar-benar belum pernah melihat pemandangan seperti hari ini. Ada dua orang yang mirip sekali. Kembar gitu. Maka kata sang ayah, wahai Amir Mu'minin, saya bukan saudara kembarnya tapi saya ayahnya. Maka Umar makin kagum, lalu Umar mengatakan radhiyallahu anhu, kalau begitu ceritakan kepada kami bagaimana kisah kamu ini bisa lebih dekat secara tekstur ini dengan anak kamu. Maka orang ini malah membuat makin penasaran, dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, kalau Anda mendengarkan kisah bagaimana lahirnya anak saya ini, maka Anda akan lebih kagum lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar suruh orang-orang pada ngumpul, kemudian beliau menyuruh orang ini menceritakan. Pada saat itu orang ini menceritakan kisahnya. Sedikit saya ceritakan sebelum masuk saudara Ilham insyaallah. Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, sebelum anak ini lahir, kalau tidak salah umur anak itu sekarang 17-18 tahun pada saat lagi cerita. Jadi ini cerita 17 tahun yang lalu. Sebelum anak ini lahir, saya kebetulan baru menikah dan istri saya lagi hamil. Kemudian saya mendengar komandan panggilan jihad. Maka saya pun ingin berjihad. Lalu istri saya membisikkan kepada saya, bagaimana kau meninggalkan aku sendirian di sini? Di Madinah, perempuan ini kebetulan bukan dari Madinah, istri dia. Dari luar dan tidak ada keluarganya. Zaman dulu tidak ada alat komunikasi. Maka apalagi saya lagi hamil, ini anak pertama. Dia bilang, tapi ini jihad. Ini panggilan jihad, saya ingin berperang. Ingin mendapatkan keutamaan, kalau saya mati syahid, kau juga akan ikut bersama nanti di surga, mendapatkan syafaatku. Maka untuk menenangkan istrinya, dia bilang, saya memegang perut istri saya sambil mengatakan, aku menitipkan bayiku ini kepadamu ya Allah. Kemudian dia bilang, saya pun pergi berperang. Setelah selesai pulang berperang, dia bilang, saya pulang ke rumah di Madinah, tentu pada saat itu berbulan-bulan ya, baru balik gitu. Dia bilang, saya pulang ke rumah setelah sekian lama pulang dari medan perang. Lalu kemudian saya tanyakan, saya datang ke rumah nggak temuan istri saya datang kepada tetangga-tangga, saya tanyakan kemana, mereka ceritakan kalau istri saya sudah meninggal dunia. Maka saya pun bilang sama teman-teman saya, tetangga-tangga, tolong tunjukkan di mana kuburannya. Waktu itu malam hari. Begitu dia bilang saya lewat di kuburannya, saya melihat di kuburannya itu ada seperti debu yang sedang berterbangan dari tumpukan tanah kuburan istrinya, seperti tanah yang baru saja ditutup. Padahal ini sudah 2-3 hari yang lalu. Maka dia tanya sama teman-temannya, ini seperti baru dikuburkan. Kata teman-temannya, semenjak istri kamu kami kuburkan, seperti ini kondisi kuburannya. Dia bilang, kalau gitu saya akan gali. Begitu dia gali, ditemukan dari rahim ibunya, dari rahim istrinya itu ada bayi itu. Melahirkan di kuburan gitu. Bagaimana Allahu alam proses, tapi begitu kisahnya. Maka lahirlah bayi tersebut. Maka saya pun mengambil bayi tersebut dan inilah anak saya. Saya wahai Amir Mu'minin, teringat tiba-tiba ucapan saya pada saat itu, saya menitipkan bayiku ini kepada Allah. Saya yakin demi Allah kalau saya ucapkan ya Allah, saya juga titipkan istriku ini, Allah akan panjangkan umur istri saya.
Hanya itu menambah keimanan orang-orang di sekitar situ. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Di masa Nabi SAW juga cukup banyak sahabat yang hanya menceritakan bagaimana mereka masuk Islam. Tapi yang penting, teman-teman, kita punya batasan. Kita bukan menceritakan masa lalu kita, maksudnya kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Saya ini seorang pemabuk misalnya. Saya ini seorang pezina, itu enggak seperti itu. Berarti kita seperti membanggakan dosa kita, itu enggak boleh. Kita sudah jelaskan di Rabu yang lalu ya. Dosa besar membangga-banggakan kemaksiatan, tidak boleh tentunya. Begitu saja, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.